Ada satu hal yang juga bisa kita jadikan sebagai renungan dalam kita bermeditasi. Kalau kita melihat ke dalam setiap pengalaman yang kita alami, baik pengalaman dalam kemasyarakatan maupun pengalaman dalam spiritual, sesungguhnya ada dua jenis kebenaran. Yang mana dua jenis kebenaran ini patut untuk kita gunakan sesuai dengan konteksnya masing-masing. Kebenaran yang pertama adalah kebenaran yang bersifat atau dihasilkan dari sebuah kesepakatan. Disebut sebagai, dalam bahasa Buddhis ada istilah sammutissacca. Kebenaran yang muncul karena kesepakatan. Yang kedua adalah kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak. Dua kebenaran ini dalam konteksnya masing-masing sangat berguna untuk digunakan. Kebenaran yang pertama ini sangat berguna terutama ketika kita hidup di tengah-tengah masyarakat, berasosiasi dengan banyak orang. Sedangkan kebenaran yang kedua sangat baik untuk digunakan dan bahkan dipahami ketika kita berada dalam spiritualitas. Ketika kita mengembangkan batin, kebenaran yang kedua sangat penting untuk dipahami. Kebenaran yang pertama sebagai contoh yang muncul karena kesepakatan adalah ketika seseorang memiliki rumah, maka rumah tersebut dikatakan sebagai milikku. Itu adalah kebenaran kesepakatan. Disepakati sebagai milik karena ada aturan-aturan yang telah diberikan oleh pemerintah bahwa orang tersebut memiliki sertifikat tanah yang syah. Dia juga memiliki hak bangunan. Nah, sehingga secara kesepakatan rumah tersebut adalah milik dia dengan istilah milikku. Itu adalah kebenaran kesepakatan. Akan tetapi kebenaran kesepakatan ini sifatnya tidak mutlak. Sifatnya adalah relatif. Dalam alasan-alasan tertentu yang telah disebutkan, rumah tersebut dengan surat-surat yang ada adalah milik orang yang memiliki surat dengan cap tanda tangan sebagainya. Tetapi kenapa sifatnya relatif? Bagaimana dengan, sebagai contoh, seekor cicak yang bertelur di situ, lahir di situ, bahkan meninggal di rumah tersebut. Bukankah dia juga bisa mengatakan, ini rumahku? Bisa tidak? Memang pernah dengar? Walaupun dia tidak mengucapkan kata-kata ini rumahku, tetapi bahkan seekor cicak punya persepsi bahwa tempat tersebut adalah milik dia. Dan itu tidak salah. Dengan alasan karena dia juga memang lahir di situ, hidup di situ, bahkan suatu saat meninggal di situ.
Nah, ini adalah kebenaran kesepakatan. Baik untuk digunakan, tetapi sifatnya masih relatif. Kenapa baik digunakan? Ya, kalau tidak digunakan, wah, dunia akan menjadi kacau. Ya kan? Kalau misalnya nanti kita menggunakan dengan istilah yaitu kebenaran yang sifatnya mutlak, bahwa ini bukan milikku. Kenapa? Karena rumah ini sifatnya tidak kekal. Nah, kalau itu kemudian digunakan di tengah-tengah masyarakat, kira-kira kacau atau tidak kacau? Kacau ya. Setiap orang bisa masuk ke rumah orang lain. Apa tidak kacau? Nah, maka kebenaran sifatnya kesepakatan itu juga penting dalam konteks tertentu. Contoh yang lain adalah secara umum disepakati bahwasanya kotoran manusia itu menjijikan. Betul ya? Secara umum disepakati bahwa kotoran manusia itu menjijikan. Itu adalah kebenaran kesepakatan. Samuti saja. Tetapi itu juga sifatnya relatif. Walaupun banyak orang melihat itu sebagai menjijikan, akan tetapi seorang dokter yang menggunakan kotoran untuk melihat penyakit, ia bisa melihat bahwa kotoran tersebut bukan sesuatu yang menjijikan, bahkan sesuatu yang berharga. Ya kan, kalau misalnya ada virus baru yang muncul, kemudian dicari ini virus apa, penyebabnya apa, kemudian untuk mencari obatnya harus dengan apa, itu harus menggunakan salah satunya kotoran. Kotoran manusia yang terkena virus tersebut. Nah, bagi masyarakat umum disepakati itu menjijikan, tapi itu pun juga relatif. Karena dalam kondisi tertentu, ternyata itu bukan sesuatu yang menjijikan, bahkan berharga. Relatif. Uang misalnya disepakati sebagai sesuatu yang berharga. Tetapi kalau mungkin suatu saat ada satu peristiwa di mana sekelompok orang terdampar di sebuah pulau yang di sana tidak ada jual beli, apakah uang yang tadinya disepakati sebagai berharga di tempat tersebut kemudian menjadi berharga? Tidak. Tidak akan berharga. Karena kebenaran tersebut sifatnya relatif. Sehingga kebenaran sebagai yang muncul karena kesepakatan sifatnya relatif. Bisa dalam kondisi tertentu menjadi benar, tapi dalam kondisi yang lain tidak menjadi benar. Itu namanya kebenaran kesepakatan. Tetapi ada yang disebut sebagai kebenaran yang sifatnya hakiki, mutlak. Kebenaran tertinggi. Yang mana kebenaran tertinggi di sini dimanapun berada, dalam situasi kondisi apapun, itu tidak pernah berubah. Artinya demikian adanya. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang sifatnya hakiki? Sebagai contoh, tadi adalah rumah. Secara kesepakatan rumah itu ya milik. Dan secara kesepakatan
Rumah tersebut terbuat dari berbagai macam komponen. Ada apa saja? Ada atap dan sebagainya kan. Tetapi kebenaran yang hakiki di situ adalah bahwa rumah itu sesungguhnya hanya sekadar 4 unsur materi. Hanya sekadar 4 unsur materi yang sifatnya muncul dan lenyap. Dan dimanapun berada, dalam situasi kondisi yang ada, 4 unsur materi dalam rumah tersebut adalah demikian adanya. Hanya 4 unsur materi. Dan bukan sebagai milik, apalagi sebagai sebuah entitas atau sesuatu yang sifatnya kekal. Hanya sekadar 4 unsur materi. Apa saja? Unsur tanah, kepadatan. Unsur air, likuiditas. Unsur api, temperatur. Dan unsur udara. Hanya itu saja. Gabungan dari 4 unsur. Yang sifatnya muncul pada akhirnya lenyap. Dan itu terjadi tidak hanya pada rumah. Bahkan jasmani kita pun juga sama. Hanya merupakan 4 unsur materi. Jasmani kita itu hanya 4 unsur materi. Jasmani yang dianggap sebagai secara umum milik, sebagai aku, sebagai diri, dan secara kesepakatan memang demikian. Akan tetapi secara kebenaran mutlak, jasmani itu hanya sekadar 4 unsur materi. Unsur padat, unsur cair, unsur panas atau temperatur, dan unsur udara. Hanya itu saja. Contoh lain adalah seperti kemarin yang ditanyakan berkenaan dengan karma. Ya kan? Pertanyaannya adalah, kalau tidak ada aku, tapi kenapa ada perbuatan, ada buahnya? Bukankah aku yang berbuat dan aku yang menerima buah, kan begitu? Secara kesepakatan memang dikatakan dia melakukan perbuatan. Dan secara kesepakatan juga dikatakan dia menerima buah perbuatan. Secara kesepakatan dikatakan, aku adalah pewaris perbuatanku sendiri. Aku menerima buah dari perbuatanku sendiri secara kesepakatan. Tetapi dalam kebenaran yang sebenarnya, yang ada itu hanya perbuatan dengan segala komponennya. Yang dimaksud dengan segala komponennya adalah dalam perbuatan tersebut ada ketidaktahuan. Ya kan? Ada ketidaktahuan, nanti ada kesadaran, ada batin dan jasmani. Ada nafsu keinginan, ada perasaan dan sebagainya dengan segala komponennya.
Tetapi tidak ditemukan adanya aku. Adanya entitas, adanya diri. Yang ada hanya sekadar perbuatan. Bisa dipahami ya? Bisa ya? Demikian pula, secara kesepakatan memang aku menjadi pemilik dari perbuatanku sendiri sehingga aku menerima buah dari perbuatanku sendiri. Atau dia. Tetapi yang ada itu hanya sekadar buah perbuatan. Tidak ditemukan adanya aku, entitas, diri, makhluk yang sedang mengenyam buah perbuatan. Tetapi secara kesepakatan, secara komunikasi, nah ini, harus menggunakan istilah dia atau aku. Dan itu harus digunakan. Harus digunakan. Kalau tidak digunakan, menjadi rancu nanti. Misalnya kita menggunakan dengan istilah yang lain. Karena yang disebut sebagai manusia itu hanya gabungan dari 5 gugusan. Atau secara sederhana gabungan dari batin dan jasmani. Kan tidak kemudian menggunakan kalimat batin dan jasmani melakukan perbuatan. Batin dan jasmani menerima buah perbuatan. Kan tidak demikian toh. Anda mau kemana? Ini batin dan jasmani mau makan. Jadi rancu ya. Kalau tidak menggunakan kebenaran kesepakatan, itu menjadi kacau. Nah sehingga kebenaran kesepakatan ini masih penting. Aku adalah pemilik perbuatanku sendiri, pewaris perbuatanku sendiri, berkerabat dengan perbuatanku sendiri dan seterusnya. Apapun perbuatan yang saya lakukan, itulah yang akan saya warisi. Nah, itu adalah kebenaran kesepakatan. Tetapi dalam kebenaran yang sesungguhnya, yang ada hanyalah sekadar buah perbuatan. Termasuk adalah ada jalan yang membawa pada kebebasan. Kebebasan dari segala bentuk penderitaan. Ada jalan. Tetapi tidak ada entitas, makhluk, diri, aku, dia yang sedang menapaki jalan tersebut. Bisa dipahami? Bisa ya? Ada jalan, tetapi tidak ada yang disebut sebagai entitas, sebagai aku, sebagai diri yang sedang menapaki jalan. Tapi ada jalan yang sedang ditapaki, tapi tidak ada makhluk yang menapaki jalan tersebut. Ada kebebasan dari duka atau dari penderitaan. Tapi tidak ada makhluk yang merealisasi kebebasan dari penderitaan. Itu adalah kebenaran hakiki. Tetapi secara kesepakatan ya, menggunakan istilah Anda harus mempraktikkan sang jalan, kan begitu. Jalannya apa? Meditasi. Nah, jadi meditasi yang dipraktikkan itu adalah jalan. Anda harus bermeditasi, kita harus bermeditasi. Itu kebenaran secara kesepakatan. Anda harus membebaskan diri Anda dari penderitaan.
Itu kebenaran secara kesepakatan. Dan itu digunakan. Akan tetapi secara hakikat, secara hakiki, tidak ada makhluk, tidak ada diri yang merealisasi kebebasan dari penderitaan. Apa hubungannya dengan meditasi? Meditasi yang dipraktikkan di sini, terutama praktik meditasi vipassana, adalah praktik yang membawa batin kita untuk melihat kebenaran yang sifatnya hakiki. Bahwasanya yang dilihat adalah bahwa apapun pengalaman yang dialami, apakah pengalaman berkenaan dengan melihat yang secara umum memunculkan sebuah persepsi aku melihat, akan tetapi dalam praktik meditasi ini itu harus dimunculkan sebuah persepsi bahwa itu sekadar pengalaman melihat. Sekadar pengalaman melihat atau sekadar kesadaran melihat. Tidak lebih dari itu. Di sana tidak memunculkan keserakahan, tidak memunculkan kebencian, tidak ada suka maupun tidak suka. Dan tentunya tidak memunculkan atau mengidentifikasi bahwa aku sedang melihat. Dan ketiga, betul-betul di situ membawa batin untuk melihat bahwa itu sekadar fenomena. Tanpa mengidentifikasi dengan persepsi aku, itulah seseorang sedang memunculkan pemahaman berkenaan dengan kebenaran yang tertinggi atau kebenaran yang sifatnya hakiki atau mutlak. Demikian pula pada saat mendengar, yang biasanya selalu setiap orang, kebanyakan orang mengidentifikasi ketika mendengarkan suara, seakan-akan ada sang aku yang sedang mendengar. Tetapi kemudian seseorang menjadi diam, seimbang, melihat atau mengalami bahwa itu sekadar pengalaman mendengar. Itu sekadar kesadaran mendengar. Tidak lebih dari itu. Tidak memunculkan suka maupun tidak suka berkenaan dengan mendengar. Hanya sekadar pengalaman mendengar. Dan di situ artinya melihat kebenaran yang hakiki, kebenaran yang tertinggi. Demikian pula pada saat membawi, yang kemudian mengidentifikasi, ada persepsi, aku sedang membawi. Seakan-akan ada entitas, ada diri, ada makhluk yang membawi, sehingga muncul suka dan tidak suka berkenaan dengan pengalaman yang muncul. Tetapi dalam meditasi ini kemudian batin diarahkan untuk bahkan mengalami pengalaman membawi hanya sekadar sebagai kesadaran membawi. Tidak lebih dari itu. Tidak ada suka maupun tidak suka. Demikian pula pada saat merasakan makanan, pada saat bersentuhan, pada saat Anda berjalan. Ketika berjalan,
Kira-kira kesadaran mana dari 6 jenis kesadaran yang paling dominan? Hah? Kesadaran merasa, melihat atau apa? Melihat. Ya ketika melihat itu melihat ya. Tapi kalau yang menjadi dominan adalah langkah kaki, kemudian merasakan sentuhan di langkah kaki, berarti kesadaran jasmani yang paling dominan. Dan pada saat berjalan dengan batin yang diarahkan pada kebenaran yang tertinggi atau hakiki, seseorang hanya melihat itu, mengalami itu sebagai kesadaran jasmani semata. Tidak ada aku di sana. Hanya sekadar jasmani semata. Tetapi tahu, pengetahuan ada. Langkah kaki diketahui, sedang bergerak. Tetapi di situ hanya sekadar pengalaman. Tidak mengidentifikasi dengan aku sedang berjalan. Atau ada makhluk yang sedang berjalan, atau ada diri yang sedang berjalan. Hanya sekadar fenomena, hanya sekadar pengalaman. Dan bahkan pada saat sedang bermeditasi, duduk, ketika mengalami keluar masuknya nafas, dan betul-betul di situ hanya sekadar pengalaman keluar masuknya nafas, tanpa mengidentifikasi bahwa ada aku yang sedang bernafas, ada makhluk yang sedang bernafas, maka di situ artinya seseorang membawa batinnya untuk melihat sebagaimana adanya dan melihat itu sebagai sebuah kebenaran yang tertinggi. Atau disebut, kalau tadi kebenaran kesepakatan adalah samuti saca, ini adalah paramata saca. Membawa batin ke sana. Bahkan ketika kemudian muncul pikiran, biasanya kalau terkonsep dengan satu prinsip bahwa meditasi pokoknya harus fokus dengan objek. Kalau tidak fokus itu jelek, itu buruk, itu tidak baik. Nah biasanya kalau itu dipegang secara tidak bijak, tanpa disadari ternyata sudah memunculkan kemelekatan yang baru. Begitu pikiran mengembara, muncullah kekecewaan, ketidaksukaan, merasa tidak berhasil dalam meditasi. Kan betul ya? Pikiran mengembara. Mengapa bisa demikian? Tanpa disadari, karena ada persepsi pikiranku mengembara. Ada aku di situ. Pikiranku mengembara. Pikiranku liar. Akan tetapi kalau kemudian kembali pada prinsip awal, bahwa ini pun juga hanya sekadar pengalaman pikiran. Hanya sekadar kesadaran pikiran. Yang tidak patut untuk dilekati. Tidak patut pula untuk dibenci. Itu pun juga sifatnya muncul kemudian lenyap. Ya kan kita sudah membenci pikiran yang liar, tapi ternyata toh lewat juga kan? Rugi.
Tapi kalau kita bisa mampu melihat itu sebagai sekadar pengalaman, sebagai pikiran semata, tidak mengidentifikasi dengan bahwa aku berpikir, artinya kita membawa batin ke dalam kebenaran yang dikenal sebagai paramata saca. Dan itulah sebenarnya praktik meditasi vipassana. Dan tentu hal tersebut disebabkan atas dasar pemahaman. Seperti yang kemarin. Yang pertama karena memang segala sesuatu sifatnya tidak kekal. Yang tidak kekal digenggam membawa kepada penderitaan. Karena segala sesuatu tidak kekal, ketika diurai, ketika diteliti, ketika kemudian dilihat lebih jeli lagi, tidak ditemukan adanya aku, adanya entitas, adanya diri. Ketika muncul seakan-akan ada aku, ada diri, itu adalah ciptaan pikiran itu sendiri. Maka kemudian dalam meditasi ini, kita membentuk sebuah persepsi yang baru. Persepsi bahwa apapun yang dialami itu hanya sekadar pengalaman. Tidak mengidentifikasi dengan keberadaan aku atau diri atau entitas. Hanya sekadar pengalaman. Dan kalau demikian halnya, sebenarnya meditasi ini akan menjadi mendamaikan. Kenapa? Karena yang membuat kita menderita itu adalah karena persepsi adanya aku. Karena adanya aku, adanya diri, itu yang membuat kita menderita. Tapi kalau kemudian batin kita diarahkan, dikembangkan ke arah untuk melihat segala sesuatu sebagaimana adanya, sekadar sebagai fenomena, maka batin akan menjadi semakin damai. Seperti yang kemarin saya sampaikan, membersihkan yang lampau, tidak mengisi yang akan datang, dan tidak menggenggam yang sekarang. Dan 3 prinsip ini sebenarnya adalah membawa batin untuk melihat saat ini dan sekarang sebagaimana adanya. Tidak bereaksi, hanya sekadar mengalami apa yang sedang muncul, tapi juga tidak melekatinya. Ketika mengalami, artinya membersihkan yang lampau. Ketika tidak bereaktif, tidak memunculkan suka dan tidak suka, kebencian ataupun keserakahan, artinya tidak membuat karma baru yang kemudian tidak memunculkan buah yang baru, artinya mengosongkan yang datang. Dan karena mengalami tanpa bereaktif, maka di situ mengalami tanpa ada kemelekatan. Yang sekarang yang dialami pun itu tidak dilekati. Maka secara alami akan muncul kedamaian. Upasanto carisasi. Nah itu yang harus kita munculkan. Hanya saja memang kondisi batin yang bisa melihat apa adanya akan semakin berkembang, kekuatannya akan semakin menjadi lebih kuat ketika betul-betul batin itu menjadi tenang. Artinya semakin batin tersebut tenang, semakin seorang praktisi akan mampu melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Seperti yang disampaikan pula. Samahito cito yata butang pajanati.
Seseorang yang batinnya terkonsentrasi melihat segala sesuatu sebagaimana adanya. Nah, sehingga mau tidak mau, agar pengalaman demikian semakin berkembang, maka seseorang dalam meditasi ini juga mengupayakan bagaimana supaya batin menjadi tenang. Dan bagaimana supaya batin menjadi tenang, mau tidak mau, maka segala bentuk pikiran yang mengganggu, yang menjadi perintang batin, itu harus dilenyapkan. Dan apa perintah batin yang akan muncul dalam seseorang mengembangkan batinnya? Secara singkat, terdapat 5 rintangan batin yang pasti akan muncul. Yang itu harus dikenali dan harus dilenyapkan. Yang pertama adalah berbagai macam keinginan untuk menikmati kesenangan indera. Apapun kesenangan-kesenangan, kebahagiaan-kebahagiaan, kenikmatan-kenikmatan yang berkenaan dengan indera, dan kemudian seseorang memiliki keinginan, desire untuk menikmatinya, dalam meditasi ini juga menjadi sebuah gangguan. Jadi batin kita itu sesungguhnya bisa diibaratkan seperti air. Ketika misalnya ada satu kolam yang di situ ada airnya, di bawahnya ada 3 koin. Anggap saja koin ini adalah simbol dari ketidakkekalan, simbol dari duka penderitaan, simbol dari ketanpa dirian, anatta. Air itu adalah simbol dari batin kita. Bagaimana supaya kita bisa melihat 3 koin yang ada di kolam tersebut? Yang berada di dasar kolam tersebut. Kira-kira harus bagaimana? Airnya tenang, airnya bersih. Kan begitu kan? Harus air yang bersih dan juga tenang. Tapi kalau air tersebut kemudian berlumpur, berwarna, ditutupi oleh tumbuhan, beriak, bergelombang, kemudian airnya direbus, walaupun sesungguhnya pada dasarnya bersih tetapi tidak terlihat. Itulah batin kita. Batin ini akan bisa melihat dengan jernih, dengan batin yang seimbang, tidak terseret oleh suka dan tidak suka, melihat dengan jelas ketidakkekalan, melihat bahwa yang tidak kekal ketika digenggam itu membawa kepada penderitaan, melihat karakteristik sesungguhnya bahwa fenomena ini adalah tanpa aku, tanpa diri, itu ketika batin betul-betul tenang. Artinya semakin tenang, semakin jernih, semakin akan kelihatan. Nah, perintah batin ini itu diibaratkan sebagai yang membuat air itu menjadi keruh, menjadi bergelombang, menjadi berwarna, tertutup oleh tumbuhan. Maka yang pertama, berbagai macam keinginan untuk menikmati kesenangan indera itu adalah perintah batin
yang menyulitkan seseorang untuk melihat karakteristik sesungguhnya, atau dengan kata lain, kebenaran yang hakiki dari batin atau apapun fenomena yang muncul. Dan itu diibaratkan seperti air yang diwarnai. Mungkin kalau air itu diwarnai, itu memang kelihatannya indah. Ya kan, apalagi kalau warnanya itu macam-macam kan, kelihatannya indah. Tetapi walaupun indah, tidak bisa digunakan untuk melihat koin yang ada di dasar kolam tersebut. Demikian pula, walaupun kesenangan indera itu sifatnya membuat seseorang terlena, seperti memberikan kenikmatan, memberikan kebahagiaan, tetapi itu menjadi perintang bagi seseorang untuk melihat karakteristik sifat sesungguhnya dari fenomena. Maka apapun keinginan, sehalus apapun, itu harus dikenali untuk kemudian dilenyapkan. Yang kedua adalah ketidaksukaan, kebencian terhadap apapun, apa terhadap yang terlihat oleh mata, atau yang terdengar oleh telinga, atau yang tercium oleh hidung, yang dirasakan dimakan oleh mulut kita, oleh lidah, ataukah yang berkenaan dengan jasmani sentuhan. Ketika itu memunculkan kebencian, ketidaksukaan, kemarahan, maka kebencian, kemarahan, ketidaksukaan tersebut juga merupakan perintang batin yang merintangi seseorang untuk melihat karakteristik sesungguhnya fenomena. Karena ketika batin tidak tenang karena kemarahan, maka sulit untuk bisa melihat bahwa ini tidak kekal, bahwa ini sesungguhnya hanya sekedar fenomena, maka sulit. Maka itu harus dilenyapkan. Nah, perintang batin yang kedua ini yang berwujud kebencian, itu diibaratkan seperti air yang direbus, bergolak. Walaupun sebenarnya jernih, bersih, tetapi karena direbus, maka itu juga menyulitkan seseorang untuk melihat tadi koin-koin yang ada di dasar kolam tersebut. Nah, yang ketiga, sebagai perintang batin yang mengganggu batin itu sendiri untuk melihat kebenaran yang sesungguhnya, tidak lain adalah malas dan ngantuk. Kemalasan batin. Kemalasan itu selalu mencari alasan. Wah, masih terlalu dingin, nantilah kalau sudah hangat sedikit. Nanti kalau sudah hangat, wah nantilah, ini kayaknya kok nggak enak, rasanya panas gitu. Oh, masih terlalu pagi, nantilah sedikit siang. Nanti kalau udah siang, wah udah terlalu siang lah, malas. Wah, masih terlalu lapar, nanti kalau sudah makan. Begitu makan, wah masih terlalu kenyang. Terus mencari alasan yang kemudian merintangi seseorang untuk bermeditasi, untuk mengembangkan batin. Maka kemalasan, rasa ngantuk itu menjadi perintang batin. Walaupun ngantuk itu terkadang muncul karena kondisi fisik, seperti misalnya habis makan, muncul rasa ngantuk, akan tetapi kalau sesungguhnya kita sudah tidur cukup, kita harus berjuang untuk mengatasinya. Kalau kita sudah merasa bahwa oh tadi malam tidurnya sesungguhnya sudah cukup, maka ketika ngantuk muncul walaupun karena makanan, tetap harus dilawan. Ini juga sebagai latihan.
Dan ngantuk tersebut, malas tersebut diibaratkan seperti kolam yang ditutupi oleh tumbuhan air. Maka walaupun kolam tersebut tenang, jernih, akan tetapi kalau ditumbuhi oleh tumbuhan air, ya tidak kelihatan dasarnya. 3 koin yang tadi harus dilihat tidak akan kelihatan. Maka itu juga harus dilenyapkan. Perintang batin yang keempat adalah kegelisahan, kekhawatiran. Yang mana ini jelas membawa batin untuk tidak bisa melihat karakteristik sesungguhnya dari apapun fenomena yang diperhatikan. Batin dan jasmani itu sendiri tidak akan kelihatan karakteristik sesungguhnya atau kebenaran tertingginya tidak akan kelihatan. Tetapi yang muncul di sana, persepsi yang muncul di sana tidak lain adalah persepsi aku. Jadi ingat, di dalam rintangan batin ini ketika itu muncul, pasti di sana ada persepsi aku. Itu pasti. Sehalus apapun, itu pasti muncul. Artinya kalau memang rintangan batinnya itu halus, munculnya juga halus. Kalau kasar apalagi, itu kasar sekali. Persepsi aku pasti muncul di sana. Maka apapun kegelisahan, kekhawatiran yang muncul, itu pun juga harus diatasi. Harus dilenyapkan. Dan yang kelima adalah keraguan-raguan. Ragu-ragu terhadap dalam hal ini tentunya meditasi itu sendiri. Yang dipraktikkan itu sendiri diragukan ini sudah benar atau masih salah. Meditasi ini bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, keraguan-raguan seperti itu juga menjadi perintang batin. Dan kalau kegelisahan, kekhawatiran itu diibaratkan seperti air yang bergelombang, beriak karena angin. Sementara keraguan-raguan itu diibaratkan seperti air yang keruh karena lumpur. Sama saja. Ketika batin dikuasai oleh kegelisahan, kekhawatiran, oleh keraguan-raguan, maka sulit untuk melihat segala sesuatu, segala fenomena sebagaimana adanya. Yang ada di situ hanya keserakahan, kebencian, dan apapun bentuk pikiran yang sesungguhnya tidak bermanfaat. Maka 5 rintangan batin ini harus diatasi. Dan paling tidak, bagaimana mengatasi? Ketika itu masih sifatnya tidak begitu dominan, maka sudahlah, begitu muncul, kembali kepada objek utama. Keluar masuknya nafas. Jadi kalau itu tidak dominan, tidak kuat ya, ada muncul sepintas ada keinginan, udah langsung kembali kepada objek meditasi. Sepintas ada ketidaksukaan, kembali kepada objek meditasi. Atau mungkin kekuatannya belum begitu kuat. Walaupun mungkin berulang muncul tapi tidak kuat, udah langsung kembali kepada objek meditasi. Ketika ngantuknya masih belum kuat, langsung buru-buru kembali kepada objek meditasi. Karena kalau tidak buru-buru kembali, nanti lebih rasanya enak, tahu-tahu sudah entah kemana. Sudah melamun, akhirnya entah kemana pergi. Sudah jalan-jalan ke Amerika. Maka harus buru-buru untuk kembali kepada objek meditasi. Ketika muncul kegelisahan yang sifatnya masih hanya sekedar, yaitu pikiran berkeliaran, tapi belum kuat. Nah, sebelum itu kuat, lebih baik langsung memancangkan perhatian kembali kepada objek meditasi.
Ketika ada keraguan-raguan, ya harus ditetapkan, dimunculkan keyakinan bahwa meditasi ini baik. Meditasi ini berharga, ini bermanfaat. Langsung kembali kepada objek meditasi, bersama dengan objek meditasi. Nah, dengan demikian, itu juga bagian dari meditasi yang memang harus dilakukan. Namun kalau salah satu dari perintah batin ini kok muncul lagi dan menjadi dominan dan sulit bagi seorang praktisi untuk bisa kembali pada objek meditasi, bisa untuk sementara dicatat. Dicatat keinginan. Nah, kalau dicatat, dikenali, dicatat, nanti lama-kelamaan itu akan melemah. Dan begitu melemah dan sudah mampu untuk kembali kepada objek meditasi, ya kembali kepada objek meditasi. Ketika muncul ketidaksukaan atau kebencian, dan itu lagi dan lagi muncul, membuat batin sulit untuk kembali pada objek meditasi, bisa dicatat. Tidak suka, atau marah. Dalam batin ya, tidak perlu diucapkan. Kemudian kalau sudah melemah dan tahu mampu untuk kembali pada objek meditasi, langsung tetapkan untuk kembali pada objek meditasi. Terkhusus untuk malas dan ngantuk, memang harus dimunculkan semangat. Semangat yang paling awal kita bisa memberikan, katakan, tekad untuk tidak membiarkan satupun keluar masuknya nafas lewat dari perhatian. Jadi ketika ngantuk muncul, langsung kita buat tekad dalam batin, tidak membiarkan satupun keluar masuknya nafas lewat dari perhatian. Artinya harus tidak satupun yang kemudian terlupakan. Kalau itu dilakukan, walaupun kemudian sebentar kemudian ada yang lupa gitu ya, tapi kembali ditetapkan lagi, lama-kelamaan kekuatan perhatian semakin tajam dan ngantuk akan hilang. Namun kalau tidak bisa hilang, bisa berdiri, meditasi jalan. Bisa dilakukan. Bisa mengusap-usap, mungkin telinganya diusap-usap supaya menjadi hangat. Bisa dilakukan. Atau langsung pergi ke kamar mandi cuci muka. Juga bisa dilakukan. Artinya mencari cara untuk supaya ngantuk itu lenyap. Ketika ngantuk muncul, dicatat ngantuk. Lupa. Ternyata bablas ya. Maka munculkan semangat. Jadi ngantuk itu satu-satunya cara adalah memunculkan semangat. Jadi lawannya adalah semangat. Nah, ketika kegelisahan muncul juga sama, bisa dicatat ya. Dicatat, tetapi seperti yang sudah saya sampaikan, mencatatnya juga tidak mengidentifikasi itu dengan ada aku yang gelisah, aku yang mencatat. Hanya sekadar seperti berada di luar, seperti seseorang yang berada di pinggir jalan, kemudian melihat ada lalu lalang mobil yang sekedar melihat, tetapi dengan cara mencatat. Kalau sudah kemudian lenyap, ya kembali kepada objek meditasi. Nah, itu yang harus dilakukan dalam meditasi. Dan semakin nanti batin itu menjadi tenang, semakin perintah batin itu semakin berkurang, maka pengalaman berkenaan dengan mengalami setiap pengalaman sebagai sekadar pengalaman itu akan semakin rapat
atau akan semakin, momennya akan semakin bertambah. Dan itu yang dilakukan dalam meditasi ini.